Apa kalian tahu bahwa semua aspek cryptocurrency sebenarnya nggak desentral? Ini karena internet yang kita pakai sekarang itu dikontrol oleh sejumlah kecil perusahaan teknologi raksasa yang semua proyek kripto andalkan untuk penyimpanan, komputasi, dan interface pengguna seperti aplikasi seluler dan situs web. Kapanpun, raksasa teknologi ini bisa melarang perusahaan kripto menggunakan layanan mereka yang dapat menghancurkan pasar kripto secara instan. Terdengar cukup menakutkan. Internet Computer itu berharap untuk jadi solusinya atas masalah sentralisasi yang hampir tidak kentara ini dengan menciptakan internet desentral yang benar-benar baru. Token ICP-nya belakangan ini muncul di antara top 10 cryptocurrency terbesar berdasarkan market cap. Dan ini telah membuat banyak orang bertanya-tanya proyek apaan sih sebenarnya ini dan apakah punya potensi apapun. Nah, hari ini kita akan membahas semua itu dan cari tahu. Oke, let's go! Disclaimer guys, kami bukan penasihat keuangan. Republik Rupiah adalah tim sekelompok peneliti yang punya passion akan finance dan kripto. Jadi mohon selalu lakukan riset kalian sendiri sebelum menginvestasikan uang apapun. Jadi yang pertama, apa itu Internet Computer dan siapa pendirinya? Internet Computer itu didirikan oleh Dominic Williams pada antah 2014, 2015, atau 2016. Dominic adalah seorang ilmuwan komputer dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dan telah aktif di kripto sejak 2014. Waktu Internet Computer didirikan, awalnya dikenal sebagai Dfinity, dan ini merupakan upaya mereka untuk memajukan ide komputer dunianya Ethereum ke level selanjutnya dengan menjadi Internet Computer. Tidak seperti cryptocurrency smart contract yang lain, Internet Computer bermaksud untuk menggantikan seluruh tumpukan internet, bukan hanya lapisan aplikasinya aja, kayak yang banyak proyek kripto lain lakukan. Internet Computer diurus dan dikembangkan oleh Dfinity Foundation, sebuah lembaga nirlaba asal Swiss yang terbentuk di Oktober 2016. Dfinity Foundation terdiri dari hampir 190 pengembang dan peneliti yang berbakat di dunia yang telah bersama-sama membangun protokol Internet Computer sejak 2016. Skala besar proyek ini dimungkinkan oleh sejumlah uang yang sama-sama besar yang mereka peroleh dan terima dari investor modal Ventura dan juga dari ICO-nya ICP. Ronde-ronde pendanaan publik dan privat tersebut itu berhasil mengumpulkan mereka sejumlah uang di kisaran 120 juta sampai 166 juta dolar. Tidak seperti banyak proyek kripto, kode Internet Computer tidak sepenuhnya bersumber terbuka. Sejauh yang tim kami pahami, pengembang juga tidak diizinkan untuk menyalin sebagian besar kodenya yang bahkan sumber terbuka. Lebih pentingnya, partisipasi pada blockchain Internet Computer harus minta izin dan butuh perangkat standar yang disediakan oleh Dfinity Foundation. Terus gimana cara kerja protokol Internet Computer? Nah guys, Internet Computer mungkin merupakan proyek cryptocurrency paling kompleks yang pernah ada. Jadi kami akan coba buat ini simple, tapi mohon bersabar waktu kalian mendengarkan penjelasan kami dan kami harap ini bisa dipahami. Arsitekturnya, dari sisi umum yang luas, Internet Computer terdiri dari serangkaian data center yang tersebar di seluruh dunia. Jadi data center ini dibangun dari berbagai node. Banyak data center dikumpulkan bersama untuk membentuk sesuatu yang disebut subnet. Setiap subnet membentuk blockchain proof of stake yang menggunakan mekanisme konsensus asing bernama threshold relay. Ini diciptakan oleh si pendiri Dominic Williams. Threshold relay itu di luar bahasan video kami yang hari ini, tapi penjelasan dasarnya adalah sekumpulan node di tiap subnet dipilih untuk memproduksi blok menurut jumlah ICP yang mereka stake. Subnets itu mirip dengan parachains yang ada pada Polkadot dan Kusama. Kayak parachains, subnets itu juga menjadi rumahnya aplikasi desentral yang berjalan pada Internet Computer, smart contract dan dApps. Nah sekarang, sementara dApp pada kripto yang biasa itu terdiri dari kumpulan smart contracts, dApp yang ada di Internet Computer itu terbuat dari satu atau lebih canister. Canister itu kayak smart contract disuntik steroid. Mereka bisa secara otomatis menciptakan diri mereka sendiri pada subnet lain untuk mendukung pengguna tambahan dan bisa dimanfaatkan oleh pengembang lain membangun dApps. Subnet hanya terdiri dari sejumlah kecil node yang bekerja di dalam data center yang kuat. Jadi ini membuat transaksi dan aplikasi berjalan pada kecepatan yang setara dengan internet biasa. Pengguna juga nggak perlu bayar biaya apapun waktu berinteraksi dengan aplikasi di canister, kecuali ada hubungannya dengan transaksi, kayak misalkan exchange desentral atau protokol pinjaman.
Ini sangat kontras dengan hampir setiap blockchain smart contract lain yang sudah ada, di mana kalian harus bayar biaya jaringan untuk setiap interaksi pada dApps mereka. Identitas internet. Hal utama lain dalam teknologi ini yang kalian butuhkan adalah sesuatu yang disebut identitas internet untuk berinteraksi dengan aplikasi pada internet computer. Identitas internet ini bisa dipasang ke HP, komputer, atau kunci USB kalian. Alamat dompet akan secara otomatis dikeluarkan untuk kalian waktu bikin identitas internet. Perangkat yang pertama kalian pakai untuk bikin identitas internet ini, misalkan HP, itu akan digunakan untuk memverifikasi semua transaksi. Dan juga ini dibutuhkan untuk nambah perangkat lain kalian ke identitas yang sama. Jadi intinya kalian bisa mengakses identitas pribadi di semua perangkat kalian. Terus ada Network Nervous System, bahasa Indonesianya sistem syaraf jaringan, disingkatnya NNS. Arsitektur internet computer yang berisi data center, node, subnet, canister, dan juga pengguna, semuanya ini dikelola oleh sistem syaraf pusatnya internet computer, yang mulai dari sekarang akan kita singkat menjadi NNS. Di tingkat data center, NNS memutuskan data center mana yang boleh bergabung ke jaringan. Di tingkat node, NNS mengenali node yang nakal atau nggak bekerja baik dan menyingkirkan mereka dari subnet. Di tingkat subnet, NNS memutuskan node mana yang membentuk subnet. NNS sendiri terdiri dari sejumlah kecil canister yang berjalan pada subnet khusus. Canister pertama adalah canister pendaftaran yang melacak node data center dan organisasi subnet. Canister kedua adalah canister ledger yang mengandung catatan atas semua identitas, transaksi, dan token internet pada internet computer. Canister ketiga adalah canister tata kelola yang mengizinkan pemegang ICP untuk memilih berbagai perubahan pada internet computer. Proses tata kelola di NNS yang sebenarnya itu kami nggak punya waktu untuk bahas, tapi kesimpulan utamanya adalah lebih lama kalian kunci ICP kalian, lebih besar kekuatan hak suara kalian. Juga kalian bisa menerima ICP lagi setelah voting pada proposal. Apa itu token ICP dan kegunaannya? Token ICP digunakan untuk 3 hal. Yang pertama, pemerintahan internet computer melalui NNS. Yang kedua, membayar biaya canister untuk menjalankan aplikasi dan situs web pada internet computer. Yang ketiga, untuk menghadiahi pemberi suara atas partisipasi mereka dalam pemerintahan, serta menghadiahi data center karena penyediaan komputasi yang diperlukan untuk menopang internet computer. ICP baru mulai diperjualbelikan awal Mei 2021 dan pola harganya mengikuti ciri-ciri cryptocurrency yang baru terdaftar. Ada kejatuhan tiba-tiba, ada kenaikan tiba-tiba, dan juga terus jatuh lagi. ICP pelan-pelan kehilangan uang dan kena hajar telak waktu pasar kripto mengalami crash di Mei 2021. Kejatuhan harga ini tampak seperti tren penurunan harga jangka panjangnya ICP yang beberapa analis percaya itu akan berlanjut selama beberapa waktu karena kelihatannya ada lebih banyak tekanan menjual daripada tekanan membeli token ICP. Kenapa begitu? Pertama-tama, pengguna nggak butuh ICP untuk berinteraksi dengan internet computer. Oke, kalian mungkin bisa berargumen kalau hadiah pemerintahan dapat jadi insentif orang beli ICP. Tapi faktanya, untuk dapat ini, kalian harus kunci ICP kalian hingga setidaknya 6 bulan. Ini nggak ideal, apalagi kita sedang ada di bull market. Bukan hanya itu, tapi karena kebanyakan supply ICP tampak dipegang oleh investor besar, hadiah voting yang orang-orang retail biasa kayak kita itu terima dari NNS itu tidak berarti. Tambah lagi, kelihatannya data center itu nggak butuh sejumlah signifikan ICP kalau memang butuh. Jadi sejauh yang bisa kami lihat, satu-satunya alasan orang butuh ICP selain dari spekulasi biasa, ya datang dari kreator aplikasi yang perlu memberi tenaga aplikasi canister mereka. Tapi nggak tampak ada banyak pengembang yang membangun aplikasi di internet computer, karena yang mana ini nggak mengejutkan karena waktu kalian pikir, faktanya tidak ada struktur monetisasi yang jelas. Seberapa kesalnya kalian harus terus bayar biaya transaksi untuk dApps yang dibangun pada Ethereum atau Binance Smart Chain, setidaknya kalau di sana, para pengembang benar-benar punya insentif bayaran untuk membangun aplikasi di sana. Terus gimana masa depannya internet computer? Gerakan harga ICP yang buruk tidak menghentikan pergerakan Dfinity Foundation. Di Januari tahun ini, pendiri internet computer Dominic Williams memberi detail roadmap 20 tahun untuk proyek ini. Selama 5 tahun ke depan, Dfinity Foundation akan berfokus pada pengadopsian protokol internet computer dan berharap tim ahli mereka menjadi 2 kali lebih besar. 10 tahun dari sekarang, Dfinity Foundation berharap internet computer akan jadi alternatif yang layak menggantikan internet biasa yang kita pakai sekarang.
Sekitar 2040, internet komputer akan jadi lebih besar daripada internet zaman sekarang dan kekuasaan raksasa teknologi seperti Google dan Amazon akan berakhir. Mencapai semua ini hanya dengan komputer itu baru setengah perjuangannya. Makanya, Dfinity Foundation belakangan ini mengumumkan rencana mereka, Endorphin, sebuah sistem operasi atau OS baru untuk smartphone. Semua aplikasi dan fitur pada HP Endorphin akan berfungsi layaknya situs web. Widget aplikasi yang kita lihat pada saat ini di smartphone itu hanya akan jadi bookmark bagi situs web tersebut. Mengutip dari postingan Mediumnya, tidak akan ada perbedaan di antara situs web dan aplikasi. Konten dapps hanya akan di-cache secara transparan waktu diakses. Dan nanti tidak perlu ada yang namanya proses download dan install yang menyusahkan. Endorphin akan memanfaatkan internet komputer dan ini berarti kalian perlu identitas internet untuk menggunakan sebuah HP Endorphin. Semua peningkatan dan perubahan pada HP-nya akan dikelola oleh NNS. Terus gimana pendapat Republik Rupiah dan kesimpulan dari kami? Secara umum, internet komputer terdengar nggak kayak proyek cryptocurrency. Puluhan orang telah mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang implikasi dari identitas internetnya internet komputer pada privasi kita. Lagi pula, banyak dari kodenya bersumber tertutup dan dipatenkan. Bahkan meski internet komputer itu secara teknisnya desentral, NNS tampak seperti satu titik kegagalan tunggal. Mengingat NNS hanya dijalankan pada subnet khusus yang barangkali digerakkan oleh Dfinity Foundation. Walaupun jumlah token ICP yang dialokasikan ke Dfinity Foundation dan afiliasinya mereka tidak lebih banyak dari 50%, tetap aja kemungkinan mereka lah satu-satunya entitas yang bersedia mengunci token mereka selama bertahun-tahun. Semakin lama mereka kunci ICP di NNS, semakin besar kekuatan hak suara yang mereka miliki dan semakin banyak hadiah yang diterima. Terus ini bisa ditambahkan lagi ke pemerintahan. Ini artinya, berarti Dfinity Foundation punya kendali total atas internet komputer. Mereka bisa palingan mau voting proposal apapun yang mereka mau, dan kekuasaan mereka ini hanya akan terus bertambah seiring waktu selama tokennya tetap dikunci. Ini adalah masalah besar karena pemerintahan NNS yang penuh atas internet komputer itu nggak jelas, dan kekuasaan yang dimiliki sekarang sudah cukup mengkhawatirkan. Data center diharuskan menyediakan informasi pribadi mereka dan menjalankan perangkat yang diatur oleh Dfinity Foundation. Dan bahkan terus NNS bisa voting untuk menolak aplikasi dari mereka. Bisa dikatakan yang timnya Dfinity Foundation coba lakukan dengan internet komputer adalah bukan melenyapkan tirani raksasa teknologi saat ini, tetapi mereka ingin memberi mahkota kepada diri sendiri sebagai penguasanya internet. Syukurnya ada solusi yang cukup sederhana di sini, dan itu adalah dengan menjadikan proyek mereka bersumber terbuka penuh. Ini agar orang-orang punya opsi untuk membangun internet mereka sendiri, membuat lebih banyak kode komputer internetnya tersedia untuk diawasi publik. Ini kelihatannya masuk di dalam roadmap Dfinity Foundation, jadi mari kita berharap nggak terlalu terlambat waktu mereka akhirnya lakukan ini. Internet komputer mudahnya salah satu proyek yang paling kuat di alam cryptocurrency. Mereka benar-benar kelihatan punya potensi untuk menggantikan internet yang ada saat ini dengan sesuatu yang lebih efisien, nyaman, dan aman. Namun, jaringan internet komputer itu hampir nggak desentral seperti kedengarannya. Jelas bahwa tujuan akhir mereka adalah menggantikan keseluruhan infrastruktur informasi planet ini. Kalau terjadi, nggak akan ada jalan kabur karena kalian bakal punya identitas tunggal yang terikat ke semua hal yang kalian lakukan. Kalau kalian dikeluarkan oleh Dfinity Foundation, ya game over. Adilnya, kalian bisa berkata ini nggak jauh berbeda dari sistem yang kita punya sekarang. Kita sudah punya banyak identitas internet untuk berbagai email, aplikasi, dan layanan. Namun cukup anehnya, susunan yang kita punya sekarang itu ternyata lebih desentral dan sebenarnya memelihara lebih banyak privasi daripada internet komputer. Bahkan meski kalian mungkin punya akun dengan raksasa teknologi yang haus data, lebih seringnya informasi dan aktivitas kalian itu tertutup. Contoh sederhananya, Facebook nggak bisa mengakses data kalian yang dimiliki pemerintah. Dan pemerintah nggak bisa mengakses data kalian yang dimiliki Facebook, ya kecuali kalian tinggal di negara tertentu. Jadi yang internet komputer usulkan adalah penggabungan kontrol yang total. Dengan kata-kata saya sendiri, pendiri Dominic Williams itu bilang, proyek seperti Ethereum hanya akan digunakan kayak mainan oleh pencinta garis keras cypherpunk. Nah, kami bisa berargumen ini nggak benar dan ini karena satu alasan simple. Proyek cryptocurrency yang sejati itu tanpa izin.
Siapapun dapat berpartisipasi dan partisipan tersebut bersaing menggunakan kode sumber terbuka yang berkembang terus selama disalin lagi dan lagi. Internet Computer mungkin punya dukungan finansial dan institusional, tapi mereka kekurangan insentif ekonomi yang kuat untuk menciptakan dunia desentral yang cryptocurrency sejati akan berikan. Jadi beritahu kami guys, pendapat kalian tentang proyek ini. Apa kalian pikir layak dapat perhatian serius dan apa kalian punya koinnya di portofolio kalian? Kalau kalian menikmati video ini, like dan subscribe. Juga follow kami di semua platform media sosial yang lain biar nggak ketinggalan hal baru apapun dari kami. Terima kasih atas dukungan setianya dan sampai jumpa lagi di sini di waktu yang berikutnya. Cheers!